Jadi sebenarnya hari itu ada 3 ya. Hari ini, hari kemarin, hari esok. Nah, hari esok itu diantaranya hari ini ya, yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena yang punya waktu itu adalah Allah. Dan kita tidak boleh ya, mencaci maki yang namanya waktu. Kemarin sudah dijelaskan ketika mengaji dan mengkaji memaknai waktu sebagai ayam ya. Ayam itu artinya masa. Ayam itu artinya hari ya. Jadi al-ayyam, hari di dunia ya. Yang kedua adalah hari di akhirat. Salah satu ya, nama hari di akhirat itu adalah kiamat ya. Kiamat itu pertama hancurnya alam semesta ya. Yang kedua dibangkitkannya manusia di alam kubur. Yang ketiga dihisab, diminta pertanggungjawaban semua amal dan nikmat Allah di alam mahsyar, baru kemudian dibalas, divonis sebagai orang yang bahagia dengan balasan surga, dan divonis sebagai orang yang celaka dengan balasan neraka. Berbicara tentang hari kiamat, itu ada orang yang yakin ya, ada orang yang ragu, ada orang yang tidak percaya sama sekali. Dan ini kaitannya dengan keimanan. Jadi ada yang namanya yakin. Yakin itu imannya 100% ya. Ada yang dzon ya. Dzon itu imannya 75%. 75% iman ya. Kemudian ada yang namanya syak ya. Syak atau raib ya. Itu ya, imannya 50%. Ada juga yang namanya takzib ya. Ingkar ya. Ada juga wahmun. Kalau wahmun imannya 25% ya. Jadi yakin 100%, don berapa? 75%, syak ya. 50%, wahmun 25%. Jadi imannya itu dikit ya. Ya. Tapi walaupun iman itu dikit ya, kalau tersimpan dalam hati ya, maka kemudian ya, tidak akan masuk neraka ya. Ya. Walaupun masuk neraka ya, masuk nerakanya tidak abadi, tidak kekal. Setelah dosanya habis, itu dikeluarkan, dimasukkan ke dalam nahrul hayat, sungai kehidupan, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tapi ada yang namanya kufur ya, tidak ada iman sama sekali ya. Ya, kufur, takdzib, mendustakan hari kiamat itu. Maka tema kita pada subuh pagi ini adalah jika yakin kiamat sudah dekat ya. Kita yakin gak ya? Ya. Kita harus yakin kalau ada dalilnya ya. Jadi tidak hanya iman, tapi harus yakin. Dalilnya ada di dalam Al-Quran, dalilnya ada dalam Al-Hadis. Kemudian kita tingkatkan ilmu ya. Kembangkan teknologi, insya Allah ya. Bakal yakin kiamat itu sudah dekat ya. Dekat itu kalau ukuran manusia kadangkala terasa jauh ya. Ya. Innahum yarunahu ba'ida wa naro qariba. Itu surat Al-Ma'arij ya. Mereka orang kafir ya, memandang kiamat itu masih jauh ya. Sementara Allah ya, memandang kiamat itu sudah sangat dekat sekali. Jadi kalau qorib itu dekat, tapi kalau qoribun dekat sekali. Silakan dibuka surat Al-Ma'arij ya. Nah, kiamat sudah dekat ditandai dengan terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Jadi tanda kiamat sudah dekat itu ya, bulan sudah terbelah. Sekarang sudah terbelah belum? Sudah. Ya. Jadi sudah dibuktikan ya, dengan ilmu dan teknologi bahwa bulan itu ya, ada bekas ya, terbelahnya itu. Dan ini difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Qamar ayat 1 itu. Surat bulan berbicara tentang tanda kiamat. Iqtarabatis sa'ah, kiamat itu sudah dekat. Iqtarabat itu sudah dekat. As-sa'ah yang namanya waktu kiamat. Wansyaqqal qamar, dan bulan telah terbelah. Ya. Ya. Jadi kita sebenarnya secara implisit, secara tersirat, ya, diperintahkan oleh Allah ya, untuk naik ke langit. Ya. Harusnya yang punya ya, ilmu dan teknologi tentang alat transportasi itu ya, orang Islam harusnya, orang yang beriman ya, untuk membuktikan bahwa memang kiamat itu sudah dekat. Di antaranya apa? Bulan terbelah. Ya. Jadi kalau bisa ya, jalan-jalan itu jangan ke Dufan, ya, jangan ke Mekarsari, jangan kemana kan? Ya, yang safari, yang jalan-jalan tuh ke bulan, gitu kan. Cuman kita belum punya ya alat transportasi. Walaupun ada, mahal itu. Ya, keluar dari bumi saja, atmosfer misalnya, itu bisa miliaran tuh ongkosnya satu orang itu. Ya. Apalagi sampai kemudian ya, mendarat di bulan, mahal biayanya. Kemudian Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, sa'ala ahlu Makkah. Ya, jadi penduduk Mekah pernah bertanya, pernah meminta Rasulullah SAW kepada Rasulullah ya ayuriyahum ayat, untuk menunjukkan satu tanda ya, bukti kekuasaan Allah ya, bukti kebesaran Allah, dan tanda ya, kiamat sudah dekat, sekaligus sebagai mukjizat bahwa beliau itu adalah nabi dan rasul. Fa'arahum al-qamar ya syaqqatai. Kemudian beliau memperlihatkan kepada mereka ya, bulan terbelah jadi dua ya. Itu di zaman Rasulullah ya. Jadi kiamat sudah dekat itu dimulai pada zaman Rasulullah ya. Ini hadisnya riwayat Bukhari ya, nomor 4864 dan Muslim nomor 2802 ya. Hadisnya sahih ya. Kemudian kiamat sudah dekat diisyaratkan oleh Rasulullah lewat genggaman jari telunjuk dan jari tengah ya. Ya. Jadi jarak ya, Rasul diutus dengan hari kiamat itu segini jaraknya, dekat banget. Sama seperti orang yang ya, menyantuni anak yatim ya, mengurus anak yatim, mengasuh anak yatim, merawat anak yatim. Di sorganya dengan Rasul itu jaraknya segini kali, dekat banget ya. Makanya wajar kalau kotak amal ya untuk miskin itu lebih banyak ya. Lebih banyak, kita sampai berapa juta dulu ya. Nggak tahu sekarang berapa tuh ya. Banyak. Kenapa? Karena tadi ya, orang yang peduli dengan anak yatim itu pertama ya tidak divonis sebagai orang yang mendustakan hari kiamat. Ya. Ar-ra'ayat alladzi yukadzibu bidin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, wala yahuddu ala ta'am miskin, kan gitu ya. Yang kedua, nanti ditempatkan di surganya itu sangat dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi apa kata beliau? Bu'ithtu anna wasa'ah kaha'atain wa jama'a ya bainas sababah wal wusta. Aku diutus dan kiamat itu aku ya diutus dengan jarak kiamat itu atau waktu kiamat itu seperti dua jari ini katanya, seperti dua jari. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 6504 dan Muslim nomor 2950. Jadi hadis ini ya mengisyaratkan pertama jarak Nabi SAW dengan kiamat itu sangat dekat ya. Padahal sekarang udah berapa tahun? 1400
400 berapa? 47 ya. Udah hampir 1,5 abad ya. Itu dekat ya, dekat. Terus berapa generasi ya? Ya, 1.500 tahun itu berapa generasi? Ya. Jadi mereka orang kafir menganggap kiamat itu masih jauh ya. Apalagi diukurnya zaman Nabi Musa, diukurnya zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Muhammad saya sudah hampir 1.500 tahun gitu. Tapi wanarahum qariba. Kami kata Allah melihat kiamat itu sudah sangat dekat sekali. Ya. Kemudian sejak Nabi SAW diutus, manusia hidup di ujung atau di akhir zaman. Jadi kita hidup di akhir zaman. Itu ditandai dengan bulan sudah terbelah. Yang ketiga, semakin jauh dari zaman Nabi, termasuk kita, semakin dekat dengan kiamat. Apalagi kalau Dajjal sudah muncul itu. Dajjal sudah muncul, itu sudah sangat dekat sekali. Sekarang Dajjal sudah muncul. Dajjal itu dimaknai 3. Pertama adalah kadzabun, orang yang gemar berdusta. Kerjanya bohong melulu. Gitu. Janjinya bohong, ngomongnya bohong. Sudah ada belum? Yang kedua, orang yang ngaku nabi. Gitu. Iya, sudah ada belum? Banyak. Ya, Ahmad Musodek, Sayuti, apalagi gitu ya. Apa bukan ya? Ya, ada banyak sekali tuh yang ngaku nabi. Dan itu katanya mencapai 70. Berarti 70 itu bisa berarti setelah 60 bisa jadi banyak banget yang ngaku nabi ya. Ada tukang cukur ngaku nabi, ada tuh tukang cukur ngaku nabi. Kemudian kiamat sudah dekat ditandai dengan kematian para ulama. Jadi pelan tapi pasti ulama itu banyak yang dimatikan oleh Allah. Jadi makin mendekati kiamat, ulama makin dikit. Kalau ustaz banyak, kiai banyak, ajengan banyak, habib banyak, tapi ulama makin lama makin sedikit. Karena ulama itu ditandai dengan rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Jadi bukan hanya ilmunya yang dalam dan luas, ya, strata akademiknya tuh sampai S3, gelarnya tuh profesor doktor, tapi yang paling melekat pada pribadi ulama itu rasa takutnya kepada Allah. Ibadahnya luar biasa, tapi rasa takutnya kepada Allah dahsyat banget. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi kalau ada yang ngaku ulama, marah kalau tidak disebut ulama, marah kalau tidak disebut ustaz kiai ajengan, tapi tidak takut sama Allah, itu bukan ulama namanya. Ya. Ada ngaku ulama, ngaku kiai tidak sholat, ada juga tuh. Ada. Berarti dia bukan ulama. Ulama itu ibadah kepada Allah. Ilmunya mumpuni, tapi rasa takutnya sangat luar biasa. Nah itu ditandai dengan kematian para ulama. Nah setelah ulama dimatikan, dicabut itu ilmu ya. Karena ilmu apa ulamanya tidak ada, ilmunya juga hilang. Ilmunya hilang. Makanya sebelum hilang ya, usahakan, atau agar tidak hilang, usahakan kita hadir di majelis ilmu ya. Jangan sampai kemudian kita ya, melalaikan, mengabaikan majelis ilmu. Kemudian munculnya para pemimpin yang bodoh ya, karena ulama sudah mati, ilmu dicabut ya, maka yang diangkat, dipilih itu adalah pemimpin yang bodoh ya, pemimpin yang bodoh ya. Serta maraknya aliran dan faham sesat ya. Sekarang banyak banget ya. Dulu muncul satu tangkal, sekarang nggak bisa ditangkap, banyak banget. Gimana nangkapnya ya? Gitu. Bahkan ada ya, ulama, ya, pemimpin yang bodoh, ya, yang mengaku dekat dengan malaikat, bisa bahasa jin, bahasa malaikat, bahkan malaikat tunduk kepada perintahnya, ada tuh. Ya. Tapi di penjara nggak?
Enggak kan? Ya. Itu satu, di belakangnya banyak banget. Ya. Ya. Paham sesat, aliran sesat. Apa bedanya paham dengan aliran? Ya. Kalau aliran bisa, ya, dia apa? Ya. Bisa dibubarkan kalau aliran. Kalau paham nggak bisa paham itu. Ya. PKI bisa dibubarkan, tapi komunis nggak bisa dibubarkan ya. Kenapa? Kalau PKI kan alirannya, tapi kalau komunis pahamnya, ya. Sampai dipenggal kepalanya tetap aja nggak bisa, karena urusan hati, urusan akidah, urusan keyakinan. Ya. Ya. Jadi ada orang yang beriman, dia jadi mujahid, ketangkap musuh, disuruh masuk disuruh murtad, nggak mau, dipenggal kepalanya. Kemudian sebelum meninggal kepalanya muter itu sambil mengucapkan la ilaha illallah. Nggak bisa, walaupun kepala dipenggal, keyakinan nggak bisa dibunuh itu. Tapi kalau aliran bisa. Ya. FPI bisa dibubarkan, HTI bisa dibubarkan, Persis bisa dibubarkan, ya. Muhammadiyah bisa dibubarkan, NU bisa dibubarkan, tapi fahamnya nggak bisa. Ini yang disabdakan Rasul. Kita harus yakin dengan apa yang disabdakan Rasul, bahwa kiamat sudah dekat itu ditandai dengan maraknya aliran dan faham sesat dan menyesatkan. Jadi Rasul menyebutnya dhol mudil, dholun mudilun, bukan hanya sesat tapi juga menyesatkan. Kalau sesat sih tidak bahaya, karena untuk dirinya sendiri. Tapi kalau mudilun, menyesatkan, bahaya, ya, karena mempengaruhi orang banyak. Nah, dhol mudil yang pertama itu setan. Setan itu divonis sebagai, ya, makhluk yang sesat. Tapi dia setan nggak mau sesat sendirian. Minta dipanjangkan umurnya, dan ternyata tidak digunakan untuk bertobat, tapi untuk menyebarkan faham dan bikin aliran sesat sebanyak-banyaknya, sehingga manusia bisa jadi temannya di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya, la yaqbidu, tidak akan mencabut al ilma, yang namanya ilmu itu, intizaan yantazi'uhu minal ibad, secara langsung. Jadi tidak dicabut satu-satu. Ustaz Samsir cabut ilmunya, Ustaz Nasiruddin cabut ilmunya, Ustaz Zainuddin cabut ilmunya, semuanya itu tidak begitu, ya. Tapi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, ya. Allah akan mencabut ilmu itu dengan, ya, mencabut nyawa para ulama, ya. Sekarang ulama itu makin banyak makin dikit, ya. Kalau artis makin banyak. Ada Indonesian Idol, ada Liga Dangdut Indonesia, apalagi ya. Tapi yang namanya kiai, ustadz, ulama susah, ya. Itu. Ada pesantren yang bagus, biayanya mahal, ya. Yang paling murah itu masuknya 20 juta, bayarannya 2 juta mungkin, ya. Itu. Kalau yang bagus berapa tuh, yang bagus? Ustadz Rijal berapa tuh masuk? Ya, 30 juta itu. Ada di kita dekat itu 20 juta, ya. Kemudian waktu itu untuk makan dan SPP-nya itu, ya, 1.400.000. Sekarang kayaknya nggak dapet itu, ya. Kalau ke SD kan bisa 400, ya 400, ya, bisa 500, ya. Ada juga mungkin yang 100, ya. Kemudian apa? Hatta idza lam yabqa aliman, hingga apabila tidak tersisa seorang alim pun, ya. Jadi ulama habis total itu. Ittakhadhan nasu, ya, ru'usan juhala, ya. Manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, ya. Jadi yang dipilih, yang diangkat itu pemimpin yang bodoh. Kenapa? Karena nggak ada ulama, nggak ada orang yang berilmu, ya, nggak ada orang yang berilmu. Itu
Rasul tuh 15 abad yang lalu. Nanti kalau pemimpin itu yang ru'usan juhala yang dipilih, maka tanda kiamat sudah dekat. Ya. Yakin gak tuh ya? Ini sabda Nabi nih. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Pasa'alu, ya. Pasu'ilu, ya. Faktu, ya. Bigori ilmin. Maka para pemimpin yang bodoh, ulama-ulama yang sebenarnya bukan ulama, akan diminta fatwa. Tapi kemudian mereka ngasih fatwanya itu bigori ilmin, tanpa ilmu. Ya, ngasih fatwanya itu. Ya. Fadhallu wa adhallu. Maka pemimpin itu sesat, tapi juga ya, rakyatnya disesatkan. Ya, dirinya sesat, kemudian dia menyesatkan yang lainnya. Itu tanda kiamat sudah dekat. Hadis riwayat Bukhari nomor 100 dan Muslim nomor 2673. Kemudian kiamat sudah dekat ditandai dengan kematian orang-orang yang beriman. Ya. Ya. Kita pengen mati, pengen hidup ya. Ya. Jadi kalau kiamat sudah dekat, itu ya, semua orang yang beriman dimatikan oleh Allah. Bahkan kemudian di sini dijelaskan ya, dengan angin atau udara yang sangat lembut ya, dan sejuk atau semriwing. Kita seneng nggak kalau udara sejuk? Seneng ya, udara adem, semriwing seneng ya. Hati-hati ya. Ketika udara sejuk, ketika udara adem, tiba-tiba ada yang mati. Nah itu. Dan kebetulan yang dimatikannya itu orang yang beriman. Bahkan disebutkan secara jelas orang Islam itu. Maka kiamat sudah dekat. Jadi kalau orang Islam itu banyak yang dimatikan oleh Allah, ya, maka itu kiamat sudah dekat. Itu di Gaza tiap hari berapa Pak? Kerja tiap hari ya, di Gaza itu ya. Ya, para mujahid, ya, anak-anak, ya, wanita itu tiap hari kan di genosida. Ya. Dan ini dijelaskan oleh Nabi, la taqumus saa'ah, kiamat itu tidak akan pernah terjadi hatta ya ba'atsallahu rihan thayyibah, sampai Allah mengirim angin yang baik, angin yang lembut ya, angin yang sejuk. Kemudian batakbidu ruha kulli mu'min wa kulli muslim, dengan angin itu ya akan mencabut nyawa setiap orang yang beriman dan nyawa setiap orang Islam. Jadi kalau sampai kiamat kita nggak mati-mati, berarti kita bukan orang yang beriman, kita bukan orang Islam. Ya. Jadi nggak apa-apa kita dimatikan, mau cepat mau lambat, yang penting dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wa yabqa syirarun nas, sedangkan yang tersisa yang akan menyaksikan, mengalami, merasakan dahsyatnya kiamat hanyalah seburuk-buruk manusia. Makanya segera bertobat, tingkatkan ibadah, perbanyak ilmu, ya, perbanyak hadir di majelis ilmu, jangan di Babu Takwa doang kan. Ya, Ustaz Zainuddin kan di sini ada, Babu Takwa ada. Ya, kenapa di Babu Takwa tuh yang ngajinya banyak? Kenapa di Al-Hidayah itu yang ngajinya banyak? Di Danau saja ini, karena yang ngajinya bukan orang sini doang ya, itu kan? Ini orang sini doang masih gini kan, dikit ya. Tapi lihat kalau Ustaz Zainuddin dari mana datang? Dari Marung datang, terus dari Yon Air datang, gitu kan? Dulu pernah Pak Baidowi kan, itu mengadakan pengajian, semua masjid jamaahnya hadir di satu tempat. Ya. Kalau Babu Takwa Al-Hidayah datang, Baitur Rahman datang, Al-Quba datang, As-Salam datang, bagian di As-Salam datang semuanya, ya, gitu. Luar biasa, ya. Jadi ya wayabqa syirarun nas, sedangkan yang tersisa hanyalah seburuk-buruk manusia, ya. Yataharujuna fiha taharuja al-khumur, katanya.
Mereka berbuat keji seperti perbuatan keledai. Ya. Jadi berdasi tapi kelakuannya kayak apa tuh? Ya. Jadi good looking, penampilannya bagus, ya, tapi kelakuannya seperti keledai. Keledai kan mewakili apa? Mewakili binatang. Jadi kelakuannya seperti binatang, tapi wujudnya manusia. Nanti ya, sudah dekat kiamat. Ya. Sekarang ada nggak tuh? Ada nggak sekarang? Ada manusia tapi kelakuannya seperti binatang. Itu tandanya kiamat sudah dekat. Ya. Coba kalau binatang melakukan hubungan intim, ya ngumpet atau terang-terangan. Ya. Kucing kan, kucing ditonton asik aja ya, kucing. Sekarang ada nggak manusia yang berbuat maksiat, berzina, ditonton, ya, malah bangga ya. Dibikin film, disorot kamera, ya. Itu tidak ubahnya seperti binatang. Ya. Bahkan ada konten-konten itu kan, ada wanita lewat diseret masuk ke sawah gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi kelakuannya tidak ubah seperti binatang. Ya. Fa'alaihim yaqumus sa'ah. Fa'alaihim taqumus sa'ah kata Rasul. Dan kepada mereka lah kiamat itu ditegakkan. Makanya jaga iman, jaga Islam. Dan amalan, ya, sifat dan sikap yang bisa menghubungkan antara iman dan Islam itu takwa. Jadi yang menghubungkan iman dengan Islam itu takwa. Makanya jaga iman, jaga takwa, jaga Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, takwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Makanya ada doa, Rabbana afrig alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami kesabaran yang prima, kesabaran yang luar biasa, dan matikan kami dalam keadaan Islam. Ya. Ya. Atau ya, dimatikan sebelum kiamat datang. Ya. Kemudian sabda Nabi SAW, ya, fayuqbadu kullu man fi qalbihi, ya, mithqal dzarratin min iman. Maka yang akan dicabut, yang akan diwafatkan, yang akan dimatikan adalah setiap orang yang di dalam hatinya terdapat iman, walaupun sebesar biji sawi. Ya. Jadi iman itu luar biasa. Ya. Yang namanya amal, ya, tanpa iman maka tidak akan diterima oleh Allah. Ya. Makanya ada orang Arab Bedawi, Arab kampung mengatakan, amanah, kami sudah beriman. Rasul dapat wahyu, tegur, kasih tahu. Ya. Jadi yang bahwa mereka itu belum beriman. Ya. Tapi kemudian ucapkan aslamana, kami baru Islam. Ya. Jadi Islam tuh bisa dilihat, tapi iman tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena iman yang diucapkan oleh orang Arab kampung itu belum masuk ke dalam hatinya, ya. Dan baru masuk ke dalam hatinya dan dikatakan iman ada dalam hatinya kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Bohong mengatakan kami beriman kalau tidak taat kepada Allah. Bohong mengatakan dirinya itu beriman kalau tidak taat kepada Rasul, tidak taat kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Bohong dikatakan beriman, ya. Itu baru Islam, baru Islam, ya. Jadi tinggian iman, tinggian Islam, tinggian iman. Iman pasti Islam, tapi Islam belum tentu iman. Ada orang yang Islam itu kalau mau nikah baru Islam, ya. Ya, mau nikah baru Islam, ya. Ada orang yang kemudian dia baru umroh kalau ada, ya, pilek misalnya, pilkada itu baru umroh. Berarti dia bukan iman, itu namanya Islam. Islam bisa dilihat, sholat bisa dilihat, zakat bisa dilihat, ya, syahadat bisa dilihat, haji bisa dilihat, ya. Tapi kalau iman nggak bisa dilihat, ya. Ada buktinya iman itu taat kepada Allah dan Rasul. Dan kalau kemudian taat kepada Allah dan Rasul, amal sedikit apapun itu nilainya luar biasa di sisi Allah. Ya.
Kalau amal itu dilandasi dengan keimanan. Ya. Nah, orang yang dalam hatinya ada iman sebelum kiamat, ya, ketika kiamat sudah dekat, itu dimatikan semuanya. Ya. Kemudian angin lembut dan sejuk, ya, adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Sama seperti hujan. Hujan itu kasih sayang Allah. Sama dengan yang namanya gerhana bulan, gerhana matahari, itu kasih sayang Allah. Ya. Makanya kita berdoa supaya yang namanya hujan itu, ya, bermanfaat. Ya. Allahumma sayyiban nafi'an. Kalau dikaitkan dengan logika kan hujan itu dari atas ke bawah, ya, kan turun ya hujan itu. Tapi kok bisa naik ya? Kenapa ya? Bisa naik kan? Ya, itu di kampung Melayu kecil ada masjid punya orang Arab tuh. Dulu saya suka ngisi di sono. Nah, itu kan sholat Jumatnya tuh di lantai 2. Lantai 2 itu kalau lihat ke bawah, ya, rumah-rumah di sepanjang Kali Ciliwung itu di bawah lantai itu, ya, di bawah banget itu. Itu lantai 2-nya tuh. Ya. Tapi kemudian, ya, pada waktu lain saya ke sana ngisi khotib Jumat, itu karpetnya kerendam itu, bayangkan. Karpet lantai 2 kerendam, ya. Sampai digulung, dijemur di luar. Bisa dibayangkan bagaimana rumah-rumah yang ada di sekitar masjid itu. Ya. Jadi padahal sifat air itu kan turun dari tempat yang atas ke tempat yang bawah. Tapi ternyata kok bisa naik. Nah ini kan. Ini bahan apa? Bahan renungan. Padahal sejatinya hujan itu rahmat. Ya. Rahmat. Ya. Sama dengan, ya, yang namanya angin. Angin juga rahmat. Coba kalau tidak ada angin, itu AC laku nggak kalau tidak ada angin? Nggak bakal laku ya. Kipas angin nggak bakal laku. Tukang sate nggak bakal jualan itu. Ya. Karena tukang sate itu butuh angin. Tukang ikan bakar butuh angin, ya, gitu. Jadi angin lembut dan sejuk adalah rahmat Allah, bukan azab Allah. Ya. Orang beriman dan orang Islam dimatikan sebelum datangnya kiamat. Yang menyaksikan dan merasakan dahsyatnya hari kiamat hanyalah manusia yang paling rusak akidahnya, yang paling rusak ibadahnya, dan yang paling rusak akhlaknya. Ya. Kita yakin. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan. Ya. Kalau yang mengatakannya Ustaz Jainuddin MZ, jangan percaya. Ya. Ini yang mengatakan siapa? Allah. Yang mengatakan Rasul. Berdasarkan wahyu dari Allah. Karena Rasul itu as-siddiq. Tidak mungkin Rasul bohong. Kemudian tanda kiamat sudah dekat adalah peringatan Allah sebenarnya. Ya, sudah dekatnya hari hisab yang tidak boleh dilalaikan dan diabaikan. Makanya setiap hari itu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian. Umur kita hisab, ya. Harta kita hisab, ilmu kita hisab, ya. Termasuk juga apa? Ya, kesehatan yang Allah berikan, kesegaran yang Allah berikan, kebugaran yang Allah berikan, kekuatan yang Allah berikan, itu dihisab semua sebelum nanti dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sebelum kedua kaki Adam melangkahkan di alam mahsyar menuju perjalanan yang sangat jauh, panjang dan lama, itu, ya, akan ditanya dulu, diminta pertanggungjawabannya tentang umur, tentang ilmu, tentang harta, tentang diri itu. Makanya ada yang dihisabnya susah banget, ya. Tadi kan, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Tadi kan dibaca oleh Imam Ratib. Maka adapun siapa saja yang dikasih catatan amalnya dengan tangan kanannya setelah dihisab, maka sejatinya dia telah dihisab dengan mudah banget, cepat banget, ya. Ya. Kemudian akan kembali, ya, kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Makanya kita sebagai kepala keluarga itu punya tanggung jawab yang berat, ya. Ya. Apa? Membawa keluarga kita sampai surga,
Bisa nggak tuh? Ya. Iya, bisa, tapi kan berat ya. Berat kan? Ya, berat ya. Istri kita bawa ke surga, anak kita bawa ke surga, menantu kita bawa ke surga, ya. Cucu kita bawa ke surga, besan kita bawa ke surga. Wah, luar biasa. Ya. Kemudian yang selanjutnya, firman Allah, iktaraba linnasi hisabuhum. Ya, waktu ya manusia dihisab itu diminta pertanggungjawabannya oleh Allah tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya itu sudah sangat dekat. Ya. Wahum fi ghaflatin muqridun, sedang mereka dalam keadaan kelalaian ya, dan berpaling. Ya. Jadi tiap hari itu bukan nambah pahala, ya, nambah dosa tiap hari itu ya. Itu. Buka HP nambah dosa itu. Itu berat banget karena dosa itu dihijab dengan apa? Dengan sesuatu yang menyenangkan. Sedangkan neraka, sorga, neraka ya. Neraka dihisab dengan sesuatu yang menyenangkan, sorga dihisab dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Jadi pas buka HP itu kita condongnya kepada neraka itu kadang-kadang karena menyenangkan. Ya. Itu. Makanya yang paling aman dan selamat itu yang tidak pakai HP. Tapi kemudian ada jamaah ya, udah pensiun sekitar 10 tahun lebih ya, sejak zaman ada HP sampai sekarang nggak pernah pakai HP. Tapi kemudian dia ketinggalan informasi melulu ya. Yang lain diumumkan ngaji libur dia datang. Kan gitu, nggak punya HP. Jadi bukan tidak boleh gunakan HP untuk ibadah. Ya. Ya. Tapi kemudian untuk itu memang susah. Di kita kan ada di dalam HP itu ada Quran Android ya, ada aplikasi Quran. Tapi yang paling banyak dibuka snack video lagi, kan gitu ya. Instagram lagi, ya gitu. Iya, itu lalai. Sudah tahu waktu hisab kita itu sudah sangat dekat. Ya, jadi hisab itu umur kita, apalagi tadi. Amal kita, ilmu kita, diri kita hisab. Sebelum nanti dihisab oleh Allah dengan waktu yang sangat lama dalam posisi berdiri itu. Kalau di dunia kan menghisab bisa berbaring ya, sebelum tidur kita hisab ya. Tadi waktu kita buka snack video yang ditonton apa aja kan gitu ya. Buka YouTube yang ditonton apa saja. Buka sharing di grup WA ya, yang kita buka apa saja ya. Alhamdulillah tuh, setiap saya nge-share ke grup WA dimanapun, itu tidak ada yang komen, ya, tidak ada yang komen, nggak ada, ya, iya, ya. Nggak tahu sudah paham atau malas bukanya ya, iya tuh, ya, jadi nggak ada syukron, jazakumullah khairan katsira, wa barakallahu fiik, nggak ada itu, ya, contreng apa tuh, hitam aja ya, hitam, ya, iya. Itu ya benar kata Nabi ya, bahwa sorga itu dihisab dengan dihijab, dihalangi dengan yang tidak menyenangkan, sedangkan neraka dihijab dengan yang menyenangkan ya. Apalagi kalau dulu kan kalau mau dengar musik ya itu harus nyalain radio ya atau tip ya. Kalau sekarang mah dianterin ke sini ya, nggak pakai kabel sekarang ya, wireless tuh. Dulu kan harus nyorokin kabel, kabelnya putus beli dulu. Sekarang mah tinggal ke sini udah ya. Luar biasa itu yang namanya maksiat itu. Tapi ingat, wa man a'radha an dzikri, siapa saja yang berpaling ya dari peringatanku. Ya ini kan dekatnya kiamat itu peringatan Allah tuh. Dekatnya hisab itu peringatan Allah. Tapi dia berpaling, melalaikan dan mengabaikan, bahkan melupakan, fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka baginya oleh Allah akan dikasih kehidupan yang sempit ya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan di alam mahsyar dalam keadaan buta ya. Saya merasakan nikmat melihat ya, jangankan buta, katarak aja repot ya, itu katarak aja repot ya. Lihat orang itu kayak ada kabut ya, ada kabut tuh.
Itu biasanya di atas 50, di atas 60 tuh katarak tuh. Itu alami kan. Kalau Pak Rashid sudah dioperasi ya, Pak tadi Abun sudah dioperasi, yang lain itu Pak Haji Warno sudah dioperasi. Kalau saya belum, itu masih berasap. Jadi kalau ke paling belakang itu Pak Sohani ya nggak kelihatan wajahnya itu. Pak Rashid juga masih ini. Makanya saya kalau pakai HP kadang-kadang ini dibacanya apa gitu kan. Padahal ini fontnya, hurufnya sudah 30 tuh, gede banget. Masih aja ya susah baca. Jadi mohon maaf kalau saya salah baca ya. Walaupun gede tetap aja buram. Tapi waktu muda mah 12 ya, font 12 itu kelihatan. Maksudnya font 12 masih kelihatan. Iya, saya ini 30 nih. Diperbesar sampai 30 nggak kelihatan. Harusnya 70 mungkin ya. Baru kelihatan gitu. Iya. Kala protes itu orang yang dikumpulkan di alam mahsyar dalam keadaan buta. Kenapa? Karena berpaling dari peringatan Allah, dia protes. Qala Rabbi Allah, lima hasyartani, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan a'ma buta, wa qad kuntu basira, sementara di dunia melihat. Ya. Kalau buta di dunianya kan sementara ya. Tapi kalau buta di akhirat selamanya, bayangkan ya. Punya mata bisa melihat, tidak ada rambu-rambu lalu lintas ya. Itu sudah pusing ya. Saya pernah berkali-kali tuh nengok Pak Baidowi dengan Pak Haji Karman, Pak Haji Lupis dan sebagainya. Itu pulang dari sana ya, mau ke Jakarta, Karawang lagi ya, keluar Karawang lagi. Bolak-balik sampai itu supirnya dimarahin sama Pak Karman. Gimana kamu katanya? Padahal supirnya melihat. Bayangkan kalau supirnya tunanetra, nyampe nggak tuh? Ya. Ini di akhirat tuh. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Yang menyebabkan kami kumpulkan dalam keadaan buta itu karena pernah datang, sudah datang kepadamu ayat-ayat kami, baik yang tertulis ya seperti Al-Quran, atau yang terjadi gempa bumi, longsor, banjir dan sebagainya. Panasita, tapi kamu melupakannya ya. Oh, itu kan yang namanya gempa itu karena apa? Pergeseran lempeng bumi, sampai di sana doang ya, sampai di sana doang. Yang namanya banjir, kenapa? Penebangan hutan, sampai di sana ilmunya itu tidak dikaitkan dengan peringatan Allah, wa kadzalikal yauma tunsa. Maka hari ini ketika di alam mahsyar ya kamu dilupakan oleh Allah. Bayangkan ya, ada orang yang dilupakan oleh Allah dalam keadaan buta di alam mahsyar ya. Kemudian tanda kiamat sudah dekat, diperingatkan Allah kepada manusia karena kiamat itu sejatinya azab Allah. Ya, Allah ingatkan yang datangnya mendadak, tiba-tiba dan tidak bisa ditanggulangi. Ya, jadi jangankan ditolak, ditanggulangi saja nggak bisa. Banjir bisa ditanggulangi, gempa bumi bisa ditanggulangi, longsor bisa ditanggulangi. Ya, tapi kalau kiamat bisa nggak ditanggulangi? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Ya. Dan ini sering dibaca oleh Ustaz Suhada ya. Surat Al-Ma'arij itu. Sa'ala sa'ilum bi'adzabil waqi. Seorang penanya telah meminta disegerakan ya azab yang pasti terjadi ya. Coba kalau benar cepat kiamat itu kan gitu kan gitu. Lil kafirina laisa lahu dafi. Padahal bagi orang kafir yang namanya azab termasuk kiamat itu tidak ada yang dapat menolaknya. Padahal kita akui orang kafir itu ilmunya, teknologinya tuh luar biasa ya. Tapi ketika kiamat terjadi, ilmu dan teknologinya itu ternyata lumpuh. Jangankan menghadapi kiamat ya, menghadapi pandemi saja kan kemarin ya, virus kan, senjata yang paling canggih nggak bisa itu, ya nggak bisa tuh melawan virus. Itu waktu Los Angeles ya, yang kebakaran itu nggak bisa apa-apa. Kemudian serangan rudal Iran ya ke Israel canggih juga senjatanya, kalah juga nggak bisa apa-apa. Itu buatan manusia, ini ciptaan Allah yang bernama kiamat itu. Kemudian yang selanjutnya, innallahi til ma'arij ya.
Memang azab itu kenapa tidak bisa ditolak? Ya, kenapa tidak bisa ditanggulangi? Karena datangnya dari Allah, ya, datangnya dari Allah. Kalau banjir di Sumatera, banjir di Aceh itu kenapa? Karena ulah manusia ya illegal logging. Tapi nanti kiamat itu bukan karena ulah manusia. Memang minallahi dzil ma'arij, dari Allah yang punya tempat-tempat naik ya. Jadi kalau mau ketemu dengan Allah harus naik. Jadi jalan ke depan, maju ke depan gak cukup, harus naik. Nah, alat untuk naiknya itu namanya mi'raj ya. Jamaknya ma'arij ya. Rasul pakai buruk baru nyampe. Kalau kita pakai apa? Pakai sholat baru nyampe. Karena sholat itu mi'rajul mu'minin, mi'rajnya orang yang beriman. Tangganya orang yang beriman itu sholat ya. Sekarang kan ada buruk ya. Punya siapa buruk Pak? Punya Saudi ya buruk. Coba naik, nyampe gak? Gak bakal nyampe. Yang bisa menyampaikan tuh iman, ilmu dan amal ya. Kemudian Allah mengingatkan fahal yang duruna, dan tidaklah ya yang mereka tunggu, yang orang kafir tunggu itu ila saat, kecuali waktu kiamat, anta tiyahum bagtatan, yang datangnya tiba-tiba, faqad jaa asyratuha, dan tanda-tandanya sudah Allah kasih tahu lewat Rasulnya ya. Jadi kenapa Allah ngasih tahu tanda-tanda kiamat? Karena kiamat itu datangnya tiba-tiba ya. Makanya fattaqullah mastata'tum, takut kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampunya sholat berjamaah jadi makmum ya jadi makmum, mampu sholat berjamaah jadi imam ya, mampu sholat tahajudnya 11 rakaat. Kalau cuma 3 rakaat ya. Bahkan kalau kemudian kiamat itu ya mau terjadi, di tangan kita masih ada benih tanaman, tanam ya, tetap kita nggak boleh putus asa menghadapi kiamat walaupun sudah dekat. Tetap kita punya roja, harapan, tapi juga khauf, takut kepada Allah, dan kemudian cinta kepada Allah dengan apa? Dengan mengikuti Rasulullah. Insya Allah Allah akan cinta kepada kita, mengampuni dosa kita, ngasih kasih sayang rahmatnya, masuk surga dalam keadaan bahagia selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.